Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, dalam kajian sebelum kita iftar atau berbuka puasa, bab yang akan saya ambil adalah bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu terkait dengan bab fadlil ilm, bab keutamaan tentang ilmu. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan mengingat kembali fondasi atau dasar dari pendidikan Islam, yakni di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ada yang menemukan terjemahnya? Surat ke-66 ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang para bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jazakallahu khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, di sini diingatkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana di dalam tafsir penjelasan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya terkait dengan ayat ini, ada dua hal penting yang kita peroleh. Yang pertama adalah adibuhum, yang kedua wa'allimuhum. Ajarkan anak-anak kita pendidikan adab, ajarkan anak-anak kita pendidikan ilmu. Jadi fondasi pendidikan Islam itu tidak hanya ilmu, tetapi adab dan ilmu. Ini berkesinambungan sehingga tidak menilai seseorang hanya berdasarkan kepandaian, keilmuan, namun yang dinilai adalah kebaikan. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Dan siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Ketika para sahabat bertanya tentang ilmu, tanyanya ke Ibnu Abbas atau ke Bilal? Ibnu Abbas. Tanyanya ke Ali bin Abi Thalib atau ke Bilal? Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak tanya ke Bilal? Ini terkait dengan tingkat keilmuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah di antara kita yang mengatakan bahwa Bilal bukan orang baik? Siapa berani mengatakan? Tidak ada. Maka di sini pendidikan di dalam Islam, adab dan ilmu berkesinambungan. Kita melihat seseorang itu bukan hanya berdasarkan keilmuannya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadikan kita manusia yang baik.
Ini diantaranya disampaikan oleh Sayyid Naqib Al-Atas. Jadi tujuan pendidikan Islam itu bukan hanya ilmu, tapi tujuannya adalah menjadikan kita orang yang baik. Baik itu dalam hal apa? Nanti akan dijelaskan juga di dalam penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian mari kita lihat, peliharalah dirimu atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu hadirin, apa yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam neraka tanpa ada perdebatan? Langsung masuk ke neraka. Syirik. Berarti yang paling ditakutkan itu adalah kesyirikan. Yang kita takutkan bukan hanya pada diri kita, tetapi kepada anak turunan kita. Nah ini PR kita. Jadi kekhawatiran umat Islam satu yang terbesar, bahkan Rasulullah pernah mengingatkan ketika kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah pernah bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa dosa besar yang paling besar? Yang pertama adalah al-isyraku billah, yakni syirik kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beradab dan berilmu, kita akan sangat khawatir ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan syirik, kita musyrik. Kita juga sangat khawatir kalau ada anak dan cucu kita kok murtad atau melakukan kesyirikan. Kita sama-sama tahu bahwa pertanyaan para nabi, pertanyaan para ulama ketika akan kembali kepada Allah, jangan ingat kalimatnya, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku. Tidak akan menanyakan nanti yang mengelola perusahaanku siapa. Tidak bertanya begitu. Nanti untuk sing untuk menggarap sawah ini sopo. Tidak ada pertanyaan begitu. Tapi pertanyaannya adalah, engkau nek aku mati, sopo sing kon sembah? Itu pertanyaan. Ternyata alangkah menyesalnya orang tua dalam keadaan sakaratul maut, ternyata anaknya agamanya sudah berubah. Kira-kira dituntut syahadat atau diajak yang lain? Nah ini PR besar kita di sini. Syekh Mustafa Al-Marawi, beberapa ilmuwan muslim lainnya itu menyampaikan untuk merusak sebuah bangsa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka lakukan adalah dengan merusak ilmu, mulai dari pendidikan yang paling dasar. Ilmunya dirusak, tidak perlu diperangi. Kalau ilmunya sudah rusak sejak pendidikan dasar, sejak kecil, tunggu saja satu generasi, satu bangsa pindah agama. Andai kata tidak pindah agama, maka dia akan berkata saya muslim, tapi yang mereka lakukan sehari-hari bukan sebagai karakter seorang muslim. Ini yang dikhawatirkan. Dan hari ini kita diingatkan di dalam pendidikan Islam yang paling mengkhawatirkan kita itu adalah syirik kepada Allah. Tidak hanya kepada diri kita kekhawatiran itu, tapi terhadap anak cucu kita nanti. Ini adalah pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran, penolakan terhadap sekularisme atau sekularisme itu sudah cukup banyak. Yang banyak kita hafal adalah surat Al-Kafirun, ya. Ajakan untuk saling beribadah ketika waktunya ibadat umat beragama lain. Coba jangan lihat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan
menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk pula agamamu dan untuk pula agamamu. Baik, Bapak Ibu, jika ada penawaran seperti ini bagaimana? Ada orang kafir, non-muslim atau beragama selain Islam memberi tawaran, ya apa ini? Nek wayane Idul Fitri, Idul Adha, aku melu awakmu. Tapi nek wayane hari rayane agamamu, awakmu melu aku. Kita nolak. Mesti apa nek ngene? Salat 5 waktu aku melok. Tapi untuk setahun bisa naik, wayangnya agamaku hari raya, melok aku. Apapun bentuknya. When kita mikir 5 banding 1, sholat 5 waktu banding setahun bisa. Mungkin kita mikir untung aku, gitu kan? Itu hitung-hitungan orang usaha. Tetapi sekali kita ikut, kemudian melakukan kesyirikan, ya kalau selepas itu kita masih bisa syahadat lagi. Kalau ketika kemudian di waktu kita melakukan itu mati, tamat kita Bapak. Ini yang dikhawatirkan. Dan ajakan ini bukankah muncul dalam bentuk lain? Semua agama itu kan baik, semua agama itu kan benar. Banyak kan kalimatnya hari ini. Wong ningali bal-balan ini, Persibaya, Arema, fanatik pol-polan, rela mengorbankan nyawa, gak duit-duit wani utang, enggak, gak ono kendaraan wani gandol. Tapi ketika umat Islam itu fanatik terhadap agamanya, buatan angsal. Ini kan unik dan terbalik. Seseorang itu kalau sudah fanatik dengan artis pujaannya, Masya Allah, sampai-sampai hal detail, tidak hanya sekedar ulang tahun, hal detail kecil-kecil yang orang tidak tahu, dia tahu. Subhanallah. Tetapi ketika ditanya, kamu cinta pada Rasulullah? Cinta sejauh apa kenal Rasulullah? Belas. Gitu, realitanya begitu. Dan ini yang kita hadapi. Contoh lain, Syekh Mustafa Al-Marawi menulis ada 76 karakter orang Yahudi. Di antaranya karakter yang ke-7 itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Ini tabiat terkait keilmuan orang-orang Yahudi zaman itu, dan Al-Quran menolaknya. Cukup banyak, saya berikan sedikit contoh sebagai pengingat bahwa kekhawatiran kita itu adalah terkait dengan kesyirikan yang kita lakukan dan anak cucu kita lakukan, sebagaimana menjadi fondasi pendidikan Islam. Surat Al-Baqarah ayat ke-55 insyaallah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, katanya. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Seketika disambar petir. Wis mboten nate ngenteni benjing. Seketika disambar beledek. Bayangkan ketika kemudian mereka ini orang-orang yang sudah diselamatkan Nabiullah Musa dari pengisnya pasukan Fir'aun. Ketika diminta untuk beriman kepada Allah, jawabannya apa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, tidak mungkin saya beriman kecuali saya melihat Allah secara langsung. Pripun kalau ada orang bicara seperti itu? Ini bibit-bibit apa ini?
bibit-bibit materialism, ateism, agnostis, bibit-bibit sekularisme. Ini yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Marawi. Ini adalah tabiat atau karakter orang Yahudi. Melihat segala sesuatu itu harus dengan indrawi. Jika tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang, mereka tidak mau meyakininya. Makanya keinginan mereka apa? Melihat Allah bleger langsung baru beriman. Hal ini sangat jauh berbeda dengan pemahaman tentang pendidikan Islam. Surat Al-Baqarah awal-awal itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang gaib itu kita meyakininya. Bisa dibacakan bersama. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik. Sekarang kalau kita melihat termasuk hal yang gaib yang kita yakini di rukun iman itu, yang pertama apa berarti? Buniyal iman. Rukun iman ada pelajaran CNMI SD. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada, ini kan hal yang gaib semuanya. Bisa tidak terbukti secara empiris malaikat itu seperti apa. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa manusia itu, Bapak dan Ibu, ketika berilmu, malaikat pun diperintahkan untuk bersujud. Jangan bayangkan. Jangan ingat peristiwa Nabi Allah Adam. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah urutannya. Malaikat diperintah sujud itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada Nabi Allah Adam, memberikan pengetahuan kepada Nabi Allah Adam. Insya Allah kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-30 mulainya. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mulainya dari situ. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau berhendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik. 3:11. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Baik. 32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Baik, 33. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah pada mereka nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku
mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu beri, apa yang telah kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, ayat terakhir 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Baik, kita tahu urutannya ya Bapak Ibu, 30 sampai 34. Ketika Allah menyampaikan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada salah satu tafsir yang menyampaikan sebenarnya malaikat itu tidak akan bertanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu makhluk. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah yang akan diciptakan itu akan menjadi khalifah. Dan di sini kita bisa melihat ketika kemudian malaikat ditanya, ini gampangan ingatan, malaikat iki jenenge apa? Malaikat mboten semerap. Malaikat tidak tahu. Oleh karena itu malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu ketika tidak tahu maka mengakui bahwa saya tidak tahu kecuali engkau memberi kami ilmu. Dan ketika Nabi Allah Adam diberikan ilmu, setelah kemudian Nabi Adam diberikan ilmu, Nabi Adam ditanya, sebutkan nama-nama benda. Maka sampai hari ini kita pun melihat apapun punya nama. Coba mata jangan melihat sekeliling, tahu semua nama. Jika Allah tidak memberikan ilmunya, blank gitu. Niki jenenge nopo? Nanas. Saged ngoten barang ya. Soale poso ten luwe. Niki nopo, Pak? Koyoke lemper. Soale luwe. Ngeblank. Tetapi sampai hari ini kita tahu semua nama. Dan ketika manusia itu berilmu, malaikat pun diperintah Allah untuk sujud, Bapak. Yang tidak mau sujud siapa? Maka kita tahu sekarang orang berilmu itu di dalam Islam keutamaan, kemuliaannya sejauh mana. Malaikat pun diperintahkan Allah untuk bersujud, maksudnya memberikan penghormatan kepada orang yang berilmu. Ini sekali lagi menjadi gambaran berharga bagi kita. Dan bagi orang-orang berilmu, pendidikan itu menjadi hal yang sangat berharga. Tidak ada satu agama pun Bapak dan Ibu yang memberikan perhatian sangat baik terhadap ilmu kecuali Islam. Tidak ada satu peradaban manapun yang mampu memberikan perhatian terbaik kecuali Islam. Tidak ada budaya manapun terkait ilmu kecuali Islam memberikan perhatian lebih. Jangan bisa cek. Bahkan para ulama menuliskan pengulangan kata ilmu dengan derivasinya, ilm, alim, itu di dalam Al-Quran tercatat 854 kali kalimat ilmu dengan derivasinya. Jika jenengan tidak percaya, hitung sendiri nanti di rumah. Mungkin ada yang menemukan lebih. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi dalam Kitabul Ilm, Bab Fadlil Ilm, beliau mengutip 4 ayat. Saya baca berdasarkan kutipan beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmu. Ya Allah berikanlah hamba tambahan ilmu. Kenapa tidak diperintahkan untuk menambah harta? Ya Allah, jenengan paringi kula tambah sugih, mboten-mboten. Tapi Rabbi zidni ilma, sebenarnya apa keutamaan ilmu?
Kemudian di ayat yang lain, wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Disampaikan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Masyhur di telinga kita, tidurnya orang berilmu itu jauh lebih baik daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Sampai enten guyonan ngeten, kono aja turu ae, dituturi, poso turu ae. Nah iki jenenge arek beling. Turu kuwi luwih apik timbang sembahyang ngoten. Nek menyek kancane arek-arek iki, mboten delok kok kan. Turu kuwi luwih apik timbang sembahyang. Gara-gara mendengar apa? Ya ini ngaji ini, tapi dibuat untuk memutarbalikkan fakta. Pertanyaannya seperti itu. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan begini. Beliau itu menyampaikan, engkau akan menemukan ketika aku berdebat dengan orang berilmu, aku menang. Tapi engkau tidak akan pernah menemukan aku berdebat dengan orang tidak berilmu, kecuali aku kalah. Imam Syafi'i. Kenapa berdebat dengan orang yang tidak berilmu Imam Syafi'i kalah? Apa yang digunakan? Bukan ilmu, nafsu. Pokoknya ngengkel, sekaiso, kebiar ngene yo ini. Tidak mau dengan ilmu. Ini yang menjadi persoalan. Ketika kemudian kita menemukan seseorang yang kemudian berdiskusi, disampaikan terkait salah satu pemahaman ilmu yang lain, karena dia sudah sangat mandiri dengan satu mazhab misalkan. Saya pernah menyampaikan, ada persoalan yang sangat rumit ketika kemudian umat Islam pernah ada dalam kondisi sangat minded, sangat fanatik dengan satu mazhab, sehingga sampai-sampai mengkafirkan mereka yang bermadzhab yang lain. Sampai-sampai seolah-olah, misalnya seseorang bermadzhab Syafi'i, seseorang lagi bermadzhab Maliki, nikah seolah-olah nikahnya tidak sah. Sampai seperti itu. Saking mindednya dengan salah satu mazhab. Padahal kita tahu bahwa imam mazhab sekalipun antara guru dengan murid itu bisa ada selisih pendapat. Bahkan ulama Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah itu bisa kita temukan berbeda pendapat. Sama-sama mengikuti satu guru. Lalu kemudian apakah mereka saling bertengkar, saling memboikot dakwahmu? Wah ini duduk Syafi'iyah ini, ojo digumpul, kau usah dijak ngomong. Seperti itu? Tidak. Tapi hari ini kita menemukan hal ini. Ojo itu tuh blok awak dewi. Kau usah direk, kau usah diganggu, beda kok jangan kerja jemput-jemput dewi. Sampai seperti itu. Ini persoalan umat Islam sebenarnya. Padahal tidak ada satu ulama pun yang selisih pendapat terkait umat Islam itu harus bersatu. Umat Islam itu harus berbuat baik. Enten ulama yang menyampaikan kita harus berbuat buruk pada orang selain Islam. Tidak ada. Itu di luar Islam. Lah sesama Muslim, gara-gara beda mazhab, kawan-kawan ini kan unik. Padahal kita ini orang awam yang seharusnya akan lebih selamat ketika membaca fatwa ulama. Atau di kalangan Muhammadiyah kita memiliki fatwa majelis tarjih. Biar tidak bingung kita. Teman-teman itu yang di Libya bercerita bahwa kurikulum mereka itu adalah kurikulum terkait perbandingan mazhab. Lalu kenapa banyak di antara teman-teman Libya yang merujuk kepada fatwa beberapa syekh, misalkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dari Albania, karena lebih mudah dicari referensinya dan di internet ketika kita ngetik yang muncul fatwa beliau dibandingkan fatwa majelis tarjih. Zaman dulu Indonesia yang banyak adalah kitab Imam Syafi'i, sehingga dikatakan orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i.
Ketika keilmuan berkembang, ada yang kuliah di Al-Azhar Mesir, ada yang kuliah di Libya, kembali ke Indonesia, lu kok kamu? Tapi sebagai seorang muslim, lebih-lebih yang berilmu, tidak akan kagetan. Tidak akan kagetan, karena tahu bahwa di dalam fikih itu kita akan bisa menemukan dalilnya sama, sudut pandangnya beda. Itulah ilmu. Sehingga kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Kemudian orang berilmu itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min 'ibadihi ulama. Orang-orang yang berilmu kita memanggilnya alim dalam bentuk jamak ulama. Mereka adalah pribadi-pribadi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin setelah ayat-ayat tersebut banyak hadis, ketika kita baca kita akan semakin mafhum. Ya Allah, berilmu itu ternyata begitu indah. Menjadi seseorang yang berilmu itu akan menjadikan kita sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Kurang 3 menit. Baik. Saya akan menutup dengan pemahaman terakhir ketika nanti jenengan belajar dan menyebut dengan ilmu Bapak dan Ibu. Ilmu itu oleh Sayyid Naqib Al-Atas diklasifikasikan 2, ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu ain berkaitan dengan agama, yang fardu kifayah berkaitan dengan ilmu sains yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita hari ini. Sehingga kalau ada pengajian yang menyebutkan ilmu, maka ingatlah 2 hal, yang fardu ain dan fardu kifayah. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.